Dusun Ngadirojo, Kelurahan Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Umure kula 50 gangsal. Lajeng kula kok mboten sekolah. Nek riyen niku dalane niku nggih gradalan niku watu-watu nika nggih matur nuwun sakniki kok pun sae pun diaspal lajeng sekeca saling mlampah kula. Apa ngriku dalan rezeki kula. Atas 7.000. Kula pun bayar pajak ning kantor pos 100.000. Kula ikhlas bayar pajak niku. Kangkem bulan 10 100.000 nggih. Membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Pembayaran pajak sangat penting untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, karena pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan layanan sosial lainnya. Selain itu, pajak yang dibayar oleh warga negara digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Pemerintah menggunakan pendapatan dari pajak untuk mengatur dan memperbaiki keadaan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan lapangan kerja. Sistem perpajakan yang adil dan efisien dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Pajak dapat digunakan sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Serta pendapatan pajak yang cukup dapat membantu negara untuk mandiri dalam membiayai program pembangunan dan layanan publik. Dengan demikian, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau donor asing. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan jujur merupakan tanggung jawab sosial setiap warga negara untuk membantu membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apa sih itu tax evasion? Tax evasion adalah pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dimaksud adalah upaya wajib pajak dalam melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan hingga tidak melakukan pembayaran pajak terutama melalui cara-cara yang ilegal. Para pelaku penggelapan pajak melakukan beberapa modus operandi seperti menghindari atau menyembunyikan pendapatan yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak, memalsukan dokumen-dokumen dan laporan keuangan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, mengalihkan aset-aset atau pendapatan ke pemilik atau perusahaan lain yang dimiliki olehnya sendiri atau orang lain yang terkait, memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan untuk menghindari atau mengurangi pajak yang harus dibayar, membuat investasi palsu atau fiktif agar terlihat telah melakukan pengeluaran yang dapat diklaim sebagai pengurang pajak, menggunakan konstruksi atau skema perusahaan palsu untuk mengelabui otoritas pajak, serta
memanfaatkan retasan atau ketinggalan dalam proses verifikasi dan audit pajak untuk menghindari pengungkapan pelanggaran pajak. Banyak kasus-kasus penggelapan pajak yang telah terjadi di Indonesia. Politikus Partai Nasdem sekaligus jubir Timnas Amin, Pelaku Indra terduga Cahyadi penggelapan pajak ditahan di kendaraan Rutan Cipinang diketahui terkait kasus berinisial penggelapan pajak dan AU. pencucian uang. Dirjen Indra Pajak dan Ike Jatim disebut 2 sengaja menyerahkan tidak 3 warga menyampaikan Sidoarjo, Jawa pemberitahuan Timur masa ke pajak Kejaksaan pertambahan Negeri nilai setelah atau dinyatakan PPN terbukti perusahaan melakukan tersebut. penggelapan Keduanya juga pajak tidak hingga senilai menyerahkan PPN yang 2,6 miliar dipungut ke rupiah negara SW dan merugikan untuk negara menyiapkan hingga lebih faktur-faktur dari palsu untuk 1,1 mengurangi miliar pajak. rupiah. Terdapat konsekuensi hukum untuk para pelaku penggelapan pajak yang telah tercantum dalam pasal 38 dan pasal 39 ayat 1 dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Berikut pencegahan penggelapan pajak. Penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 telah berhasil mencapai 113% atau sebesar 1.739,8 triliun rupiah dari target APBN 2023. Capaian penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang pada awalnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang APBN 2023 yang targetnya ditetapkan sebesar 1.718 triliun rupiah. Namun, jika mengikuti target revisi menurut Perpres 75 Tahun 2023 sebesar 1.818,2 triliun rupiah, maka pencapaian penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 baru mencapai 95,7%. Jika ditelisik secara tren, penerimaan pajak hingga akhir 2023 terus menunjukkan kinerja positif. Misalnya saja pada 2021, penerimaan pajak mampu tumbuh 19,3% setelah terkontraksi pada 2020 sebesar 19,6%. Kemudian, pada tahun 2022, penerimaan pajak berhasil tumbuh sebesar 34,3%. Sementara pada tahun 2023, jika targetnya mencapai revisi, diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dari tahun 2022, yaitu hanya sekitar 5,9% secara tahunan. Menurut saya, penggelapan pajak adalah upaya atau tindakan wajib pajak untuk tidak melaporkan atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Penting untuk pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendukung sistem perpajakan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku demi pembangunan negara yang berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Orang bijak bayar pajak.